Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan kita dari zaman perbudakan, yang telah dilakukan oleh penjajah negeri ini, yang telah menyiksa nenek cucu kita. Sungguh sangat ironis sekali bila kita mengingkari perjuangan para pahlawan, para syuhada yang telah gugur di medan perang. Salawat beriringan salam kepada penghulu alam yang bibirnya basah setiap hari dan malam. Siapakah beliau? Yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerangi sekalian alam, mulai dari negeri Mekah hingga ke negeri kita yang tercinta, bahkan sampai ke penjuru dunia dengan risalah yang mulia. Salawat salam lagi kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, hingga kepada para ulama yang terus-menerus memperjuangkan peranan beliau, agar agama ini tidak padam dan terus menyala akan cahaya Islam dan iman. Yang mulia, para tuan-tuan guru saya yang telah berjuang mendidik kami agar menjadi pejuang agama yang beradab dan cinta akan tanah airnya. Teristimewa sekali kepada para tuan Dewan Hakim yang bisa meluangkan waktunya untuk menilai kami dengan penuh cermat. Mulai sejak saya duduk hingga saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian, untuk menentukan apakah layak saya sebagai sang juara. Teman-teman, layak tak saya jadi juara? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ucapan terima kasih kepada sang MC yang telah memanggil nomor undian saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Ramadan dan Kemerdekaan Tak Lepas dari Islam. Teman-teman yang saya cintai, sejak 75 tahun yang lalu, Indonesia merdeka dengan darah dan air mata. Perjuangan yang nenek cucu kita tegakkan tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak semudah mengucapkan simsalabim abrakadabra. Nah, pertanyaannya, mengapa Indonesia tidak lepas dari perjuangan orang Islam? Jawabannya mudah sekali. Di Sumatera, Aceh, Tengku Umar meneriakkan Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan Allahu Akbar. Sultan Hasanuddin di Sulawesi meneriakkan Allahu Akbar. Semua pejuang-pejuang ini meneriakkan Allahu Akbar. Teman-teman yang saya cintai, 17 Agustus bukanlah angka kebetulan dipilih oleh rakyat Indonesia. Saat itu, angka 17 Agustus merupakan simbol dari 17 rakaat salat 5 waktu sehari semalam. Orang beriman menempelkan kening mereka ke tanah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lemah walaupun dijajah oleh Belanda dengan meriam dan senjatanya, karena mereka berpegang dengan ayat Allah. Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihada. Berjihad engkau, berjuang engkau, tolong agama Allah dengan sebenar-benar jihad. 17 Agustus juga bukanlah angka yang biasa bagi orang yang beriman. Namun tepat di tanggal 17 Agustus jatuh pada 7 Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Karena bulan penuh kemuliaan. Negeri ini merdeka bersama orang-orang yang berpuasa. Negeri ini merdeka bersama orang-orang yang sedang lapar. Orang yang puasa teriakannya keras. Orang yang puasa matanya tajam. Mereka tidak takut mati. Negeri ini berdoa di munajatnya. Di tengah malam anak muda yang berjihad. Mereka tidak takut mati karena di dalam kitab suci mereka dijanjikan.
Hal adulukum ala tijaratan tunjikum min ajabin alim. Hai anak-anak muda, hai orang yang tua, hai kaum muslimin, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan? Apa dia? Kalian tidak pernah rugi untuk selamanya. Tu'minu billah, kau beriman kepada Allah. Wa tajahadu fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan nyawamu. Bila kau kaya, kau berjihad dengan hartamu. Bila kau tak kaya, kau berjihad dengan nyawamu. Berapa banyak orang yang kaya mati dengan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah. Teman-teman yang saya cintai, oleh karena itu berjuanglah di jalan Allah agar engkau peroleh kemerdekaan yang hakiki, yaitu mendapat surganya Allah di akhirat kelak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar-jajar pulau-pulau. Salat 5 waktu jangan sampai lalai. Perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar jangan sampai lalai, agar engkau mendapat kemenangan kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin pendengar radio Ekstra FM Rimo yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan dan kemerdekaan tidak akan bisa dipisahkan dari Islam. Musuh terbesar umat Islam sekarang bukanlah orang Belanda dan orang Inggris lagi. Di bulan puasa yang penuh berkah ini, musuh terbesar umat Islam adalah hawa nafsu mereka sendiri. Berapa banyak umat Islam yang tumbang dengan lantang meninggalkan puasa padahal mampu melaksanakannya. Banyak saudara-saudari kita melaksanakan takbir di hari raya, tapi di bulan puasa yang penuh berkah ini mereka tidak bisa menahan lapar dan dahaga. Ingatlah wahai saudaraku, sekalian Ramadan ini isilah dengan ibadah yang ikhlas dan sabar, agar menjadi ibadah senantiasa mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Hadirin pendengar radio Ekstra FM Rimo yang dimuliakan oleh Allah. Pernah ku dayung sepeda, tidak ku takut sepeda tua. Tidak ku takut ikut berlomba, menang dan kalah itu soal biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja bersama-sama kita dengarkan penampilan dari adik kita Ella Mariska, utusan dari Takal Pasir. Dan langsung saja kita dengarkan komentar yang pertama dari Ustadz Ali Basir SAG MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum. Ananda Villa apa? Ella ya. Ella judul ceramahnya apa tadi? Ramadan dan kemerdekaan tak lepas dari Islam. Iya. Baik Ananda, karena ini sudah hampir selesai ya. Singkat saja, pembukaannya sudah ada, singkat tapi pengantarnya panjang sekali tadi. Kemudian banyak ayat Qur'annya ada tadi. Nah, tapi kalau kita baca Quran, baca ayatnya, auzubilahnya baca dulu ya. Auzubillahnya baca ayat Qur'annya dulu, kemudian nama suratnya, nama ayatnya, nama hadisnya. Ya, sebenarnya ceramah kamu ini bagus isinya nih, tapi karena belum begitu tampak teraturnya. Kalau kita ceramah ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, kesimpulan, ya. Baik, sudah kami dengarkan ceramah Anda untuk Ella, burung dara, burung cendrawasih. Kami juga ucap terima kasih. Baik. Ya, terima kasih juga kepada Pak Ustadz, dan langsung saja komentar yang kedua dari Ustadz Rafi'i Munir MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Terima kasih anak kami Ella. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertama gabung di sini ya. Judulnya tadi apa? Ramadan dan kemerdekaan. Kemerdekaan siapa ini? Nah, ini nggak jelas. Kemerdekaan tak lepas dari Islam. Itulah kemerdekaan siapa? Indonesia. Oh ya, lengkap saja ya. Ramadan dan kemerdekaan RI ya. Nah, ini kemerdekaan tidak. Jadi sebenarnya ingin disampaikan sini, saya tangkap ini, bahwa kemerdekaan Indonesia itu di dalam bulan Ramadan sedang berpuasa kan. Nah, tapi kenapa nggak dikupas di situ sehingga nampak bahwa Ramadan itu mendatangkan berkah bagi bangsa Indonesia, salah satunya adalah berkah kemerdekaan. Nah, kalau itu tadi judulnya bisa dirubah sedikit. Kemerdekaan RI adalah hasil perjuangan rakyat dan berkah Ramadan kan. Itu satu itu.
Kemudian coba baca ayatnya, hal adulukum, kayak mana bacaan tadi nak? Hal adulukum ala tijaratan tunjikum min azabin alim. Nah, ini persis betul. Hal adulukum ala tijaratin, bukan tijaratan ya. Ya, itu harus dibetulkan. Itu ayat nggak boleh salah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum ya. Ya, itu betul. Coba wajahidu fi coba nih. Satu lagi ayatnya. Wajahadu fisabilillahi haqqa jihad. Ya, itu nanti dibetulkan juga ya supaya bagus ya. Wajahidu billah fisabilillahi haqqa jihad. Wajahidu fisabilillahi haqqa jihadih ya. Oke, terus kemudian apa namanya? Kesimpulannya ada tadi? Enggak ada ya. Kesimpulan pidatonya. Ada kesimpulannya tadi kan, nanti buat kesimpulannya 1, 2 begitu kan. Nah, ini nggak nampak kesimpulannya, nggak ada kan. Baik, tapi sudah dinikmati ceramahnya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya.